Ini hanya saya fungsikan untuk biarkan mereka membasahi kaki saja teman-teman, cuci kaki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di vlog bebek pedaging di channel Kandang Kebonan. Untuk hari ini saya kedatangan tamu lagi teman-teman, DOD bebek pedaging Jombangan lagi. Yang seperti review sebelumnya saya pakai yang ini, yang unik teman-teman menurut saya, karena ini punya ciri khas DOD-nya paruh berwarna kuning serta kakinya juga. Nah, ini teman-teman saya coba lagi 400 ekor karena saya bagi dua untuk setiap pengirimannya. Nanti 5 hari lagi atau maksimal seminggu saya akan mendatangkan lagi 400 ekor. Nah, ini bentukan yang kemarin saya review 800 ekor teman-teman di thumbnail yang ini. Nah, ini sudah turun, kira-kira umurnya kurang lebih 11 atau 12 hari teman-teman ini. Alhamdulillah sejak brooding sampai turun kematian baru 3 atau 4 ekor teman-teman. Matinya tuh bukan karena sakit, tapi kecepit di situ teman-teman. Nah, di mana bawah tempat air minum itu karena dari anyaman bambu dia kecepit di situ, kakinya nggak ketolong terus mati. Nah, waktu di box itu juga kakinya kesempil di sini teman-teman, di kawat ram ini sampai bengkak kakinya terus nggak ketolong juga. Nah, ini karena tadi ini siang teman-teman, dari perjalanan cukup jauh dari Jombang sini, baru datang saya langsung ini teman-teman kasih minum yang ada Vitacik. Untuk pakan ini saya tadi setelah 30 menit, dan ini saya kasih air biar mereka bisa menyelup kakinya sendiri teman-teman. Nah, tuh. Nah, seakan dia mandi teman-teman. Biar ini juga menurut dari teman-teman peternak yang sudah senior, ini salah satu cara untuk menghindari penyakit kaki kering. Karena penyakit kaki kering itu sangat rawan sekali teman-teman untuk kematian. Nggak sampai seminggu pasti banyak korban kalau kaki kering. Nah, kaki kering itu disebabkan yang pertama karena dehidrasi teman-teman. Tahu ya, dehidrasi itu kekurangan cairan. Begitu juga dengan DOD ataupun orang. Kalau mereka kekurangan cairan pasti kakinya itu kering teman-teman. Apalagi ini baru menetas seperti itu. Ditambah lagi pengiriman yang jauh, transportasinya hanya menggunakan motor atau menggunakan mobil teman-teman yang tanpa AC, itu juga mempengaruhi kaki kering, penyakit kaki kering. Nah, waktu sebelum diturunkan di box brooding teman-teman, sebelum ditaruh di box, saat baru membuka segel dari bungkus atau box dari DOD teman-teman, coba dicek lagi saat menurunkan pelan-pelan, dicek apakah ada yang sakit, indikasi sakit seperti tadi contoh kaki kering ataupun pusarnya tidak tertutup dengan rapat atau bulunya kusam atau paruh bengkok, itu segera kita sisihkan teman-teman, atau kita ini disendirikan, jangan dicampur dengan mereka yang sehat-sehat. Pasti nanti akan mempengaruhi kesehatan teman-temannya yang lain yang masih sehat, karena penyakit itu mudah sekali menyebar teman-teman. Apalagi ini dalam satu koloni kandang box brooding, ini adalah masa-masa kritis umur mereka yang harus kita perhatikan betul-betul teman-teman. Mulai dari kesehatan, air minum, kesediaan air minum jangan sampai telat, obat dan vitamin itu kita maksimalkan saat periode brooding seperti ini. Ini pukul berapa teman-teman? Ini sekitar jam 10 siang. Cukup panas, ini belum saya nyalakan lampu penghangatnya karena matahari sudah mulai turun teman-teman. Nah, ini bisa membantu mereka untuk menghangatkan badan mereka. Bisa dilihat ini tidak bergerombol karena kedinginan, tapi bergerombol, mereka makan, mereka minum, dan ada yang berenang teman-teman. Tuh, lihat. Nah, nanti biarkan dia mengeringkan badan dia sendiri teman-teman. Nanti baru mereka sudah terbiasa atau bisa beradaptasi dengan lingkungan box brooding yang baru yang kita sediakan seperti itu. Untuk obat saya tetap sama teman-teman, menggunakan vitamin yang mereknya Vitacik, dicampur Doxyvet boleh, atau 5 jam pertama dikasih air gula silahkan, itu sesuaikan dengan
kemampuan masing-masing. Kalau pengen dikasih Vitacik boleh, saya nggak mewajibkan, tapi saya hanya menyarankan seperti itu. Biasanya peternak-peternak itu memiliki cara masing-masing teman-teman untuk dapat menyelamatkan atau beternak di peternakan masing-masing, punya cara lah atau punya sesuatu yang diimani seperti itu. Jadi belum tentu yang saya praktekkan ini cocok di kandang kalian teman-teman. Jadi disesuaikan. Apabila bertahun-tahun teman-teman peternak yang sudah senior tidak pernah memberikan Vitacik ataupun vitamin dalam bentuk apapun, ya jangan diikuti, karena saya ini hanya menerapkan apa yang bisa saya pelajari teman-teman dari teori ataupun dari kebiasaan ternak. Itu saya praktekkan memberikan vitamin karena perjalanan dari jauh teman-teman. Itu logikanya seperti itu. Logika bahwa perjalanan jauh apalagi panas pasti mereka stres. Seperti itu pasti mereka membutuhkan yang namanya vitamin atau elektrolit teman-teman. Bahkan biasanya peternak ayam broiler, ini cerita nyata teman-teman, peternak ayam broiler itu saat baru datang DOC-nya itu tidak diberi air atau vitamin teman-teman, tapi diberi Pocari Sweat. Bayangkan segitunya kita memperlakukan DOD atau DOC saat baru datang. Itu mereka berharap DOC yang didapatkan itu hidup semua teman-teman. Bagaimanapun caranya mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Jangan sampai baru datang mereka sakit, mereka membawa bibit penyakit atau lain-lain, sehingga kesehatan mereka saat baru datang itu benar-benar difokuskan. Seperti tadi pemberian vitamin, bahkan Pocari Sweat teman-teman. Bisa dihitung itu. Misalkan ternak ribuan ekor, berapa puluh liter Pocari Sweat yang bisa kita siapkan untuk diberikan ke ternak teman-teman. Bukan untuk peternak tapi untuk ternaknya. Nah ini bulunya sudah mulai basah. Nanti kita bisa angkat ini teman-teman airnya. Nah ini kita buang. Karena kaki mereka sudah basah. Ini hanya saya fungsikan untuk biarkan mereka membasahi kaki saja teman-teman. Cuci kaki lah. Terus perjalanan jauh kakinya kotor, kita cuci kaki, seperti itulah gampangannya. Tapi juga kita berusaha biar tidak kaki kering atau dehidrasi seperti itu teman-teman. Nah ini kita buang airnya, sudah cukup. Mereka bermain-main dengan air, biarkan mereka mengeringkan badannya dengan bulu-bulu mereka sendiri teman-teman. Biasanya mereka akan patuk-patuk bulu mereka sambil dikeringkan seperti itu. Nah mungkin cukup sekian review kedatangan DOD lokal teman-teman. Apabila ingin pesan, silahkan pesan teman-teman. Saya juga bisa membantu untuk pengirimannya. Mau lewat darat ada bis dan ada kereta teman-teman, silahkan. Saya bisa membantu untuk pemesanan DOD. DOD yang saya tawarkan itu juga DOD yang saya pakai teman-teman. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila bermanfaat silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.